Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Atika Budiarti, NIM saya 152211140. Di sini saya dan rekan saya nantinya akan memperagakan KIE tentang perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, permisi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, di sini saya ingin konsultasi tentang perubahan fisiologi ibu hamil trimester 1, 2, dan 3 Bu. Oh begitu. Ya Baiklah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bidan Atika. Saya yang bertugas pada pagi hari ini, Bu ya. Iya Bu. Untuk selanjutnya saya izin mohon menutup sampiran dulu untuk menjaga privasi kita ya. Iya Bu, Untuk silakan. sampiran menjaga privasi. Nah, selanjutnya saya akan minta data ibu dulu ya Bu ya. Ya, Nama Bu. ibunya siapa? Mia. Nia ya. Ya. Usianya berapa Ibu? 24 Bu. 20 tahun. Ini kehamilan yang keberapa Ibu? Kehamilan pertama Bu. Yang pertama ya. Sebelumnya pernah keguguran enggak Bu? Nggak pernah sih Bu, ini memang yang pertama kali setelah baru melahirkan. pertama kali. Setelah menikah Bu. Oh gitu. Baru kali pertama ya. Baik. Terus pekerjaan saat ini apa Ibu? Sekarang sih saya masih kerja di rumah Bu, IRT gitu. Oh, rumah tangga aja. Iya. Kalau nama suaminya siapa Bu? Bagas Bu. Bagas. Usianya berapa Bu? 26. Ibu datang sini sendiri atau sama suami? Sendirian Bu, kebetulan suami saya sekarang lagi kerja Bu. Kerja apa Bu? Sekarang sih di kantor kecamatan Bu. Oh, kerja camat ya. Iya Bu. Nah, Ibu kan tadi bertanya tentang pentingnya atau tidaknya ya Iya Bu. psikologi selama masa kehamilan. Nah, tentu saja itu penting Bu. Bahkan tujuan dari Menkes ini itu untuk memberitahu ibu atau untuk menambah pengetahuan ibu tentang pentingnya ibu mengetahui perubahan dan adaptasi selama masa kehamilan. Nah, selama masa kehamilan ini akan dibagi menjadi 3 tahap atau 3 masa ya, yang biasanya disebut trimester. Jadi ada trimester 1 di mana usia kandungan ibu itu dimulai dari 0 sampai 12 minggu. Kemudian ada trimester kedua itu usia kandungan dari 13 sampai 27 minggu, dan trimester 3 dari usia 28 minggu sampai pernikahan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil pada trimester pertama. Nah, ibu bisa lihat di sini, yang pertama itu bisa terjadi ketidaknyamanan atau ketidakpastian, di mana di awal minggu ini biasanya ibu akan merasa tidak yakin bahwa ibu itu benar hamil atau enggak. Waktu habis tes pack kemarin gimana perasaannya? Kaget nggak? Enggak sih Bu, ya memang kan karena kan kehamilan ini udah direncanain Bu. Gitu ya. Iya Bu. Bagus kalau kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu ada yang disebut ambivalen, di mana suatu konflik perasaan yang bersifat simultan seperti cinta dan benci terhadap seseorang, sesuatu, atau keadaan yang merupakan respon normal individu ketika akan memasuki suatu peran baru. Kemudian terjadi juga yang namanya perubahan seksual, di mana libido akan menurun karena takut terjadi abortus atau keguguran, sehingga ibu akan lebih menghindari seks. Nah, kemudian ada juga fokus pada diri sendiri, di mana ibu merasa bahwa janin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri ibu, sehingga sebagian besar dari ibu banyak waktu yang dihabiskan untuk tidur. Nah, selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang perubahan dan adaptasi psikologi pada ibu hamil di trimester kedua ya Bu. Nah, di sini ada 2 fase. Yang pertama itu disebut fase pre-quickening, di mana fase ini terjadi sebelum adanya pergerakan janin yang dirasakan oleh ibu. Nah, di fase ini ibu akan mengevaluasi segala aspek yang terjadi selama kehamilan. Gimana sih rasanya kehamilan selama ini, apa yang ibu rasakan selama kehamilan ini, dan apa perbedaannya sama waktu ibu sebelum hamil. Nah, kemudian itu ada yang kedua itu fase post quickening, di mana fase ini setelah adanya pergerakan janin yang ibu rasakan. Nah, di fase ini pula
ibu akan merasakan identitas keibuan ibu itu semakin jelas. Jadi ibu semakin merasa, oh bahwa saya ini seorang ibu gitu loh. Iya, Bu. Nah, ibu juga akan lebih fokus sama kehamilannya, dan kemudian pergerakan bayi yang ada di perut ibu itu juga membantu ibu untuk membangun konsep bahwa bayi ibu itu adalah makhluk hidup yang terpisah, sehingga ibu harus lebih fokus pada bayi ibu. Nah, selanjutnya adalah perubahan dan adaptasi pada ibu hamil di trimester 3. Nah, pada trimester ini ibu akan lebih sering merasakan ketidaknyamanan, di mana ibu akan merasa diri ibu tuh jelek, kok jadi tambah gendut gitu. Terus ibu juga lebih akan merasa sedih karena wah bentar lagi melahirkan nih, jadi berpisah sama bayi ibu, jadi ibu lebih sedihnya ke situ. Kemudian ibu juga akan mulai merasa kehilangan perhatian selama kehamilannya. Nah, di trimester ini juga perubahan hormon dan perubahan emosional ibu itu jauh lebih signifikan, di mana gembira bercampur takut menghadapi persalinan itu akan lebih nampak jelas pada trimester ini karena akan segera persalinan kan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari apa yang sudah saya jelaskan. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, Bu? Nggak ada sih, Bu. Dari semua penjelasan Ibu saya rasa sudah jelas ke saya, Bu. Sudah jelas ya. Baiklah, kalau begitu saya ingin bertanya untuk mengevaluasi dulu ya. Pada trimester kedua tadi, apa saja sih yang Ibu rasakan? Mungkin saya akan mencari aspek yang telah terjadi selama hamil ya, Bu ya. Habis itu Perbedaannya ya, Bu ya. yang perbedaan gimana dan selama kehamilan itu ya, apa Bu, yang Ibu seperti rasakan? ya, seperti itu maksud saya. Habis itu mungkin keibuan saya tuh semakin besar gitu, Bu, rasanya, Bu. Habis itu mungkin saya mulai memperhatikan seperti itu gitu. Baiklah, saya rasa Ibu sudah cukup paham dengan apa yang sudah saya jelaskan juga. Jadi itulah tadi saya harap dengan pemberian konseling ini Ibu akan lebih memperhatikan lagi tentang kehamilan Ibu, baik untuk Ibu sendiri maupun untuk janin Ibu ke depannya ya. Baiklah, semoga persalinan Ibu nantinya lancar, semoga kehamilannya sampai nanti tidak ada masalah sedikit pun. Ya, Bu, amin. Terima kasih banyak ya, Bu ya. Ya. Kalau gitu terima kasih atas penjelasannya, dan saya ini Bu ya permisi undur diri. Iya, baik. Terima kasih ya, Bu. Iya, Wassalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam. Sekian konseling dari saya. Terima kasih.